Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Su. Pada video kali ini, Pak Su akan membahas soal-soal yaitu tentang soal seleksi masuk Man IC atau Man Insan Cendekia dan Man PK Man Program Keagamaan. Adik-adik pasti tahu Man IC atau Man PK ini hampir tersebar di semua provinsi di Indonesia memiliki ada Man IC atau Man PK. Man IC ini atau Man PK dia akan melakukan seleksi lebih awal daripada sekolah lain. Jadi untuk adik-adik mau mempersiapkan diri mau masuk Man IC atau Man PK, salah satu tesnya itu ada soal matematika. Oke, jadi pada saat sekarang ini Pak Suk akan memberikan contoh soal-soal yang ada pada seleksi masuk Man IC atau Man PK. Oke, kita ikuti pembahasan soalnya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Soal yang pertama, jumlah 15 suku pertama yang suku-sukunya kelipatan 5 adalah A 525, B 550, C 575, D 600. Jadi untuk menjawab soal ini merupakan materi dari barisan dan deret aritmatika. Oke, barisan dan deret aritmatika. Di mana nanti ada U1, U2, U3 sampai nanti UN atau suku terakhir. Di barisan aritmatika ini salah satu ciri-cirinya adalah dia memiliki selisih yang sama. Selisih itu artinya U2 dikurang U1, U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U3 itu nilai selisihnya sama. Itu nanti dikatakan dengan nama beda. Jadi memiliki beda yang sama. Jadi misalkan contohnya itu ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu contoh dari aritmatika. Kenapa? Karena 4 dikurang 2 itu sama dengan 2, 6 kurang 4 itu juga 2. Jadi yang selisihnya tadi itu tuh dinamakan dengan beda. Jadi bedanya sama dengan 2. Kemudian ada suku pertama. Suku pertama itu ini. Suku pertama itu bisa dimisalkan dengan U1 atau bisa dimisalkan dengan A. Jadi suku pertamanya adalah 2. Jadi di barisan deret aritmatika ini ada dua buah rumus, yaitu ada rumus suku KN atau dimisalkan dengan UN. Itu rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Kemudian rumus yang kedua adalah jumlah N suku pertama. Atau dimisalkan dengan Sn. Jadi untuk mencari Sn ini, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 B. Atau bisa juga memakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Rumus ini sebenarnya sama, tapi ada saat kapan kita memakai rumus ini. Yang di atas itu kapan dipakai ketika di soalnya itu berbentuk seperti ini. Kita bisa mengetahui nilai A dan B-nya. Sementara kalau rumus yang kedua, itu kita tidak tahu berapa B-nya. Mungkin diketahui di soal adalah suku terakhir, jadi lebih cepat menggunakan rumus yang kedua. Jadi untuk soal di nomor 1, kita ditanya itu jumlah 15 suku pertama, berarti kita akan menggunakan rumus Sn. Sebelumnya, kita akan bentuk dulu barisannya. Jumlah 15 suku pertama, yang suku-sukunya kelipatan 5. Kita tahu bilangan kelipatan 5, berarti itu dimulai dari angka 5, terus 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke. Ini barisannya. Setelah barisannya terbentuk, kita pasti tahu nilai A-nya.
A itu adalah suku pertama sama dengan 5. Kemudian bedanya. Kalau dia kelipatan 5, otomatis bedanya adalah 5. Oke. Ditanyanya adalah 15 suku pertama. Kita pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A. Kita pakai rumus yang pertama karena kita tahu A dan B-nya. Berarti 2A tambah N kurang 1B. Oke. 15 suku pertama, berarti N-nya kita ganti dengan 15. Berarti S15 sama dengan N per 2, berarti 15 per 2. 2A. A-nya itu tadi 5, berarti 2 kali 5. Ditambah N kurang 1, berarti 15 dikurang 1. Kali B. B-nya 5. Oke, berarti S15 sama dengan 15 per 2. 2 kali 5 itu 10. 15 kurang 1 itu 14. 14 dikali 5, 70. Berarti S15 sama dengan 15 per 2 dikali 10 tambah 70 itu 80. Oke, ini bisa kita coret. 2 dengan 80, berarti 80 bagi 2 itu 40. Berarti 15 dikali 40, 15 kali 40 itu 600. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang D. Begitulah cara menjawab soal dari bentuk barisan dan deret aritmatika. Oke, soal yang kedua. Berikut ini adalah satu skenario penyelamatan untuk mengevakuasi penumpang kapal laut menggunakan lifeboat dan helikopter ketika musibah terjadi. Oke, inilah ilustrasi gambarnya. Jika lifeboat dan helikopter tidak dapat merapat ke kapal penumpang karena adanya ranjau laut, maka jarak terdekat lifeboat dengan kapal penumpang adalah titik-titik meter. A 221, B 220, C 290, D 292. Oke, untuk menjawab soal ini, kita memakai konsep segitiga siku-siku. Oke, jadi ada dua buah segitiga, segitiga yang sebelah kiri dan segitiga sebelah kanan. Ini sebagai garis tingginya, ya. Berarti garis tingginya memakai garis tinggi yang sama, sehingga kita bisa memisalkan. Jadi kita misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Sehingga ada segitiga ABD dan segitiga BCD. Dua buah segitiga ini memiliki garis tinggi yang sama, yaitu siku-siku di B. Sehingga garis tingginya adalah garis tinggi BD. Oke, berdasarkan Pythagoras, karena garis tinggi yang sama berarti BD kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Maksud BD yang di sini adalah BD pada segitiga ABD. Kemudian BD yang sebelah kanan itu pada segitiga BCD. Kalau kita menggunakan Pythagoras, BD kuadrat ini didapat dari AD kuadrat dikurang AB kuadrat. Sementara untuk pada segitiga siku-siku yang sebelah kanan, BD-nya itu didapat dari CD kuadrat dikurang BC kuadrat. Oke. Setelah itu, kita ganti nilai AD. AD-nya di sini panjangnya adalah 4X dikurang 9. Berarti AD kita rubah 4X dikurang 9 dikuadratkan. Dikurang dengan AB berarti 3X tambah 9. Berarti 3X tambah 9 dikuadratkan. Sama dengan CD kuadrat berarti itu
11x dikurang 10 dikuadratkan dikurang 10x ditambah 10 dikuadratkan. Oke, kalau udah seperti ini, sebenarnya caranya kita akan mengkuadratkan masing-masingnya, tapi itu terlalu panjang. Kita cukup memakai konsep A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu penjabarannya adalah A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita memakai konsep seperti ini. Anggap ini A, ini B, ini A, ini B. Berarti bisa kita rubah menjadi bentuk A tambah B, A kurang B. Berarti 4x dikurang 9 ditambah 3x ditambah 9. Berarti kalau dijumlahin 4x tambah 3x itu kan 7x. Oke, kemudian min 9 ditambah 9 itu 0. Berarti hasil dari A tambah B-nya adalah 7x. Oke, kemudian yang kurangnya A kurang B. Berarti 4x kurang 9 dikurang 3x tambah 9. 4x dikurang 3x itu x. Min 9 dikurang 9 itu min 18. Oke. Jadi lebih cepat dengan menggunakan konsep ini daripada kita jabarkan masing-masingnya. Oke, sama dengan ini, begitupun juga kita jumlahin dulu. A tambah B berarti 11x ditambah 10x itu sama dengan 21x. Kemudian min 10 ditambah 10 itu hasilnya 0. Berarti hasil dari A tambah B-nya adalah 21x. Kemudian yang kurang A kurang B berarti 11x dikurang 10x itu sama dengan x. Kemudian min 10 dikurang 10 itu min 20. Oke. Sekarang ada yang bisa kita coret. 21x dengan 7x itu bisa dibagi. Sama-sama dibagi 7x ini 1. Ini sama-sama dibagi 7x hasilnya 3. Sehingga x dikurang 18 itu sama dengan 3 ini kalikan ke dalam. 3 kali x 3x. 3 kali min 20 itu min 60. Oke. Sehingga ini pindahin, x-nya pindahin ke kanan, berarti min 18. Min 60 pindahin ke kiri, berarti tambah 60. Di sini tetap 3x. X-nya tadi pindahin ke kanan, jadi min x. Sehingga min 18 tambah 60 itu sama dengan 42. 3x kurang x itu 2x. Berarti X sama dengan 42 dibagi 2. Sama dengan 21. Oke, itulah nilai X-nya. Di soal, berapakah jarak terdekat antara lifeboat dengan kapal penumpang? Oke, jarak terdekatnya adalah ketika lifeboat itu berada di posisi sini. Ya, berarti kalau di sini kan nggak masalah, posisinya sama dengan helikopter. Berarti jarak terdekatnya adalah pada saat panjang dari B ke C atau 10x ditambah 10. Kita tahu X-nya tadi 21, berarti 10 kali 21 tambah 10. 10 kali 21 itu 210. Tambah 10 itu sama dengan 220. Jadi jawabannya adalah yang B, 220 meter. Oke, begitulah cara menjawab soal nomor 2. Soal nomor 3, diberikan persamaan x kuadrat ditambah 7x dikurang 18 per T dikali 14x kuadrat dibagi 7x kuadrat dikurang 14s sama dengan 1. Banyak faktor linear dari T adalah, untuk soal ini, kita rubah dulu fungsinya itu menjadi fungsi T. Oke, agar fungsinya menjadi fungsi T, T-nya kita kalikan ke 1. Berarti T kali 1, T. Berarti fungsinya menjadi T sama dengan X kuadrat ditambah 7S dikurang 18 kali 14X kuadrat per 7S kuadrat dikurang 14S. Oke,
agar kita bisa mencari faktor linearnya, berarti fungsi dari T ini kita bagi dulu. Kita faktorkan dulu. Oke. Berarti X kuadrat ditambah 7X kurang 18 ini bisa kita faktorkan menjadi S ditambah 9 dikali S kurang 2. Kenapa? Karena 9 kali min 2 itu min 18, 9 kurang 2 itu 7. Oke. Dikali 14 S kuadrat per, oke, ini kita keluarkan 7S. 7S dikali 7S kali berapa supaya 7S kuadrat, berarti 7S kali S. Kemudian dikurang 7S kali berapa supaya 14S, berarti 7S dikali 2. Oke, sehingga fungsi T-nya ini bisa kita, ada yang bisa dicoret, ini dicoret. Oke, kemudian 7S dicoret dengan 14S kuadrat, berarti tinggal 2S. Jadi persamaan dari T-nya itu menjadi S tambah 9 dan 2S. Oke. Kalau ditanya nilainya, baru kita cari nilai S tambah 9 dan 2S. Tapi kalau ditanya faktor linier dari T itu adalah, inilah faktor liniernya, yaitu ini merupakan faktor liniernya. Faktor linier. Ini juga faktor linier. Jadi faktor liniernya adalah S tambah 9 dan 2S. Kalau ditanya berapa banyaknya, yaitu ada 2, 1, 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 3, banyak faktor linier dari T adalah 2. Soal nomor 4, guru olahraga di MTS Insani mendata jenis olahraga yang digemari adalah 35 orang siswa kelas 9. Hasil pendataan tersebut adalah 15 siswa menggemari sepak bola, 16 siswa menggemari basket, 14 siswa menggemari voli. Siswa yang menggemari sepak bola dan basket ada 7 orang, siswa yang menggemari sepak bola dan voli ada 6 orang, dan siswa yang menggemari voli dan basket itu ada 5 orang. Namun terdapat 5 siswa yang tidak menggemari ketiganya. Banyaknya siswa yang hanya menggemari satu jenis olahraga adalah A7, B11, C13, D18. Untuk menjawab soal ini, kita buatkan dia dalam diagram Venn, yang mana jumlah siswa yang diambil datanya adalah 35 siswa. Kemudian terdapat 5 siswa yang tidak menggemari ketiga dari jenis olahraga ini. Berarti dia berada di luar dari lingkaran ini. Oke. Lingkaran A adalah yang menggemari sepak bola, lingkaran B yang menggemari basket, dan lingkaran C adalah yang menggemari voli. Kemudian di antara sepak bola dan basket itu ada terjadi irisan. Irisan ini. Ini namanya siswa yang menggemari sepak bola sekaligus basket. Kemudian antara sepak bola dan voli juga ada memiliki irisan, yaitu yang menggemari sepak bola dan voli. Kemudian antara basket dan voli juga ada irisannya. Jadi langkah pertama kita harus isi dulu irisan-irisan ini. Oke. Tadi di soal diketahui banyak siswa yang suka olahraga sepak bola dan basket itu ada 7 siswa. Ya. Maksudnya yang 7 itu adalah yang ini. Sementara yang suka ketiganya itu kita misalkan dengan X. Berarti kalau di sini X, di sini adalah 7 kurang X. Karena apa? Karena 7 itu adalah yang ini. Berarti kalau yang ini aja 7 kurang X. Kemudian yang gemar antara sepak bola dan voli itu ada 6 orang. Berarti di sini 6 dikurang X. Yang gemar basket sama voli ada 5. Berarti di sini 5 kurang X. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kemudian yang ini, yang sisa dari ini berapa? Di soal diketahui yang suka sepak bola itu ada 15. Sementara yang di sini itu adalah yang hanya menyukai sepak bola saja. Berarti caranya adalah kita kurangi 15 dengan
angka ini dengan 7 kurang X ditambah X ditambah 6 kurang X. Jadi cara mencari sisa dari ini adalah kita kurangi 15 dikurang dengan 7 kurang X, dikurang X, dan dikurang 6 kurang X. Oke, berarti ini 15 dikurang 7 tambah 6 itu 13, min X ditambah X itu habis, berarti tinggal min X. Berarti 15 dikurang 13 itu hasilnya 2, min ketemu min berarti plus, berarti ini 2 tambah X. Berarti yang suka sepak bola saja itu fungsinya adalah 2 tambah X. Langkah selanjutnya, kita cari yang menyukai basket saja. Yang menyukai basket saja, tadi yang menyukai basket adalah 16. 16 itu adalah satu lingkaran ini. Berarti kalau sisanya adalah kita kurangi 16 dikurang dengan 7 kurang X ditambah X ditambah 5 kurang X. Berarti 16 dikurang 7 tambah 5 itu 12, min X tambah X itu habis, tinggal min X. 16 dikurang 12 itu 4, min ketemu min jadi tambah. Berarti 4 tambah X. Berarti yang menyukai bola basket saja itu adalah 4 tambah X. Selanjutnya kita cari yang menyukai bola voli saja. Yang menyukai voli adalah 14. 14 itu satu lingkaran ini. Berarti yang menyukai bola voli saja berarti 14 dikurang 6 kurang X ditambah X ditambah 5 kurang X. Oke, 14 dikurang 6 ditambah 5 itu 11, min X ditambah X habis, tinggal min X. 14 dikurang 11 itu 3, min ketemu min jadi tambah 3 tambah X. Setelah udah didapat seperti ini, kita akan mencari nilai X-nya. Yang mana 35 itu merupakan jumlah dari semua ini ditambah 5. Jadi, cara mencari X-nya adalah kita jumlahin semuanya. 2 tambah X ditambah 7 kurang X ditambah X ditambah 6 kurang X ditambah 4 tambah X ditambah 5 kurang X ditambah 3 tambah X ditambah 5 itu sama dengan 35. Oke, kita jumlahkan dulu angka-angkanya. 2 tambah 7 itu 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 5, 24. 24 tambah 3, 27. 27 tambah 5 itu 32. Oke. Kemudian, X dikurang X habis. X dikurang X habis. X dikurang X habis. Berarti tinggal tambah X sama dengan 35. Jadi X sama dengan 35 dikurang 32. Berarti nilai X-nya sama dengan 3. Oke. Setelah nilai X-nya kita dapatkan, baru kita bisa menjawab soal ini. Banyak siswa yang menggemari satu olahraga saja. Berarti maksudnya itu yang nilai 2 tambah X, yang nilai 4 tambah X, atau nilai 3 tambah X. Kita tadi dapat nilai X-nya adalah 3, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian 4 tambah 3 sama dengan 7. 3 tambah X berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti banyak siswa yang menggemari satu jenis olahraga aja, yaitu 5 tambah 7 tambah 6. 5 tambah 7 itu 12. 5 tambah 7 tambah 6. 5 tambah 7, 12. Tambah 6, 18. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang D, 18. Oke, soal yang nomor 5. Persamaan garis yang melalui titik potong garis 2X kurang 3Y dikurang 7 sama dengan 0. Dan 3X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Serta sejajar dengan garis 3X tambah Y
kurang 10 sama dengan 0 adalah, untuk menjawab soal ini, kita tahu untuk membentuk persamaan garis yang melalui titik A, B dan bergradien M, rumusnya adalah Y kurang B sama dengan M kali X dikurang A. Oke. Sementara di soal ini, titik yang dilalui oleh persamaan garis itu merupakan titik perpotongan antara sistem persamaan 2X kurang 3Y kurang 7 sama dengan 0 dan 3X tambah 2Y kurang 4. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu titik potong antara dua garis ini. Kita akan menggunakan sistem campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Oke, kita selesaikan. 2X kurang 3Y kurang 7 sama dengan 0, itu bisa kita rubah menjadi min 7, kita pindahin ke kanan, berarti sama dengan 7. Kemudian 3X tambah 2Y dikurang 4, kalau kita pindahin min 4-nya ke kanan, jadi sama dengan 4. Oke, di sini kita mau menghilangkan apa? Oke, di sini kita menghilangkan Y. Kalau menghilangkan Y, berarti koefisien Y-nya harus sama. Di sini min 3, di sini 2. Kita harus jadikan dia sama-sama 6. Berarti di atas harus dikali 2, di bawah dikali 3. Sehingga persamaannya menjadi 2X kali 2 berarti 4X kurang 3Y kali 2Y, 3Y kali 2 berarti 6Y sama dengan 7 kali 2, 14. Sekarang bawah kali 3, 3X kali 3 itu 9X, 3 kali 2 itu positif 6Y, 4 kali 3 itu 12. Oke, sekarang karena dia berbeda tanda, berarti supaya Y-nya hilang kita tambahin. 4X ditambah 9X itu 13X, 14 ditambah 12 itu 26. Oke, sehingga X-nya adalah 26 dibagi 13 sama dengan 2. Oke, setelah X-nya kita dapatkan, kita cari nilai Y. Tinggal kita masukkan ke salah satu dari persamaan ini. Ya, kita masukkan ke persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 7. Kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2 kurang 3Y sama dengan 7. 2 kali 2 itu 4. 4 kurang 3Y sama dengan 7. Oke, kita pindahin. Min 3Y sama dengan 7 kurang 4. Berarti min 3Y sama dengan 7 kurang 4, 3. Sehingga Y sama dengan 3 dibagi min 3. Dapat Y-nya min 1. Oke, 2 dan min 1 inilah nanti sebagai A dan B-nya. Oke, jadi dapat A-nya itu 2, B-nya itu min 1. Setelah A-nya dapat, selanjutnya kita akan mencari gradien. Untuk mencari M ini ada sifatnya, kalau dia sejajar, berarti M1 itu sama dengan M2. Jadi, gradien untuk garis pertama itu sama dengan gradien untuk garis yang kedua. Apabila dua garis itu sejajar. Kalau dia tegak lurus, berarti M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Karena di soal, garisnya itu sejajar dengan garis ini, berarti gradien untuk garis yang akan kita bentuk, itu nilainya sama dengan gradien pada garis 3X tambah Y kurang 10. Jadi untuk mencari gradien, itu ada cara cepatnya. Jadi jika AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ini bentuk persamaan garisnya, berarti untuk mencari M-nya adalah min A per B. Oke, sehingga garisnya kan 3X tambah Y kurang 10 sama dengan 0, berarti A-nya 3, B-nya 1. A-nya 3, B-nya 1. Berarti gradiennya adalah min A per B, berarti min 3 per 1. Dapat min 3.
Oke, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, M-nya udah dapat. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke persamaan ini, ke rumusnya. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Y dikurang, B-nya kita ganti dengan min 1. Sama dengan M-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 kali X kurang A-nya 2. Oke, berarti ini jadi Y tambah 1. Ini kalikan ke dalam, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 2 positif 6. Oke, karena persamaannya berbentuk sama dengan 0, berarti semua yang di ruas kanan kita pindahin ke kiri. Berarti min 3X pindahin ke kanan jadi 3X, ditambah Y, ditambah 1, 6 pindahin ke kiri jadi min 6 sama dengan 0. Berarti 3X tambah Y, 1 dikurang 6 itu min 5. Sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke adik-adik, sekianlah pembahasan soal seleksi masuk MAN IC atau MAN PK. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.